Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulina Sabila dari kelas 11 IPA 1 SMA Islam Al-Azhar 18 Nusata. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu koloid. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu koloid, saya akan menjelaskan apa itu larutan dan suspensi. Pertama, larutan. Larutan adalah salah satu jenis campuran, yaitu campuran homogen, terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Larutan berarti campuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, contohnya air dan sirup. Yang kedua, suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen. Bedanya, suspensi masih dapat terlihat antar komponennya, masih dapat dilihat tanpa mikroskop dan lama-lama zat tersuspensi dapat mengendap, contohnya air dan tanah. Yang ketiga, koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat antara larutan dan suspensi. Sekilas mirip seperti larutan, tapi komponen penyusunnya masih dapat terlihat dengan mikroskop, biasanya keruh, contohnya air dan susu. Jenis koloid. Pada sistem koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berupa zat padat, zat cair, maupun gas. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi, sistem koloid dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sol. Koloid yang mengandung fase terdispersi padat disebut sol. Jadi ada 3 jenis sol, yaitu sol padat, padat dalam padat, sol cair, padat dalam cair, dan sol gas, padat dalam gas. Yang kedua, emulsi. Koloid yang mengandung fase terdispersi cair disebut emulsi. Emulsi juga ada 3 jenis, yaitu emulsi padat, cair dalam padat, emulsi cair dalam cair, dan emulsi gas, cair dalam gas. Yang ketiga, ada buih. Koloid yang mengandung fase terdispersi gas disebut buih. Hanya ada 2 jenis buih, yaitu buih padat dan buih cair. Mengapa tidak ada buih gas? Istilah buih biasa digunakan untuk menyatakan buih cair. Yang keempat, ada gel. Koloid yang setengah kaku antara padat dan cair disebut gel. Contohnya agar-agar, selai, gelatin, dan lain-lain. Cara pembuatan koloid ada 2, yaitu secara dispersi dan secara kondensasi. Pembuatan koloid secara dispersi adalah memperkecil partikel. Cara ini melibatkan pengubahan ukuran partikel besar, misalnya suspensi atau padatan menjadi ukuran partikel koloid. Sementara itu, pembuatan koloid secara kondensasi adalah memperbesar ukuran partikel. Pada umumnya, dari larutan diubah menjadi koloid. Secara skematis, kedua proses tersebut dapat digambarkan sebagai proses yang berlawanan, di mana sistem koloid berada di antara 2 sistem dispersi yang lain. Koloid dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada pemutihan gula, ada penggumpalan darah, ada penjernihan air, ada mengurangi polusi udara, penggumpalan lateks, dan lain-lain. Berikut adalah contoh koloid yang akan saya lakukan. Siapkan susu bubuk dan air putih, masukkan air putih ke dalam panci, nyalakan kompor, tunggu hingga air mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan air ke dalam gelas, masukkan susu bubuk ke dalam gelas yang berisi air panas lalu aduk hingga rata. Kenapa susu disebut koloid? Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Begitu pula dengan susu. Susu memiliki warna yang keruh dan tidak bisa disaring. Beberapa contoh koloid yang lain adalah yang pertama puding. Puding merupakan koloid jenis emulsi padat yang dimana fase terdispersinya adalah air, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Gelatin yang terkandung dalam puding merupakan emulgator yang berfungsi sebagai pengemulsi dan pengikat air. Yang kedua, santan. Santan termasuk emulsi cair. Santan akan membentuk emulsi cair yang stabil pada rentang waktu yang tidak lama. Selebih dari rentang waktu tersebut, maka akan terdapat 2 bagian, yaitu bagian bawah, air, fase terdispersi, dan bagian atas, yaitu minyak kelapa, medium pendispersi. Yang ketiga, keju. Keju dikatakan sebagai koloid karena prosesnya merupakan sifat dari suatu koloid, yaitu dengan koagulasi yang nantinya sebelum membentuk keju disebut dadih. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Yang keempat, ada busa sabun cair. Sabun cair merupakan koloid dari fase terdispersi padat dan medium pendispersi berupa cair. Koloid ini termasuk dalam jenis koloid sol cair. Sabun termasuk dalam koloid hidrofil atau suka air. Namun, saat dimasukkan ke dalam air, sabun termasuk koloid asosiasi. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Yang kelima, ada mentega. Mentega merupakan koloid dengan fase terdispersi cair dan pendispersi padat, sehingga menjadi sistem koloid emulsi padat atau gel. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.